Dia sendirian berbicara dengan ikan. Tiba-tiba, dua anak nakal datang menghampiri. Melihat bocah itu diintimidasi, hiu itu menjadi marah. Itu dengan keras menghantam dinding tangki. Emosi hiu terangsang, pintu kaca dihancurkan olehnya, membuat semua orang takut. Melihat bocah itu mengangkat satu tangan, hiu itu segera menjadi tenang. Dia membuka matanya, pupilnya menguning. Di akuarium, semua ikan berenang di satu tempat. Ternyata, bocah itu punya kekuatan super, bisa berkomunikasi dengan ikan. Namanya Arthur, ayahnya orang biasa. Suatu malam, ayah menyelamatkan seorang gadis di pantai. Gadis ini agak aneh, dia memegang pistol lembing dan melemparkannya ke TV dengan sekuat tenaga. Jika dia lapar, dia akan menangkap ikan mas dan menelannya di mulutnya. Apakah kamu lapar? Aku akan membuat mie. Ternyata, dia adalah Ratu Putri Duyung Atlantik. Karena untuk menggali, dia lari ke pantai. Dalam proses menjadi dekat satu sama lain, keduanya mengembangkan perasaan satu sama lain. Segera, Arthur kecil lahir. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang hidup bahagia bersama. Namun, kejadian itu tiba-tiba saja terjadi. Raja Laut telah mengirim orang untuk mengganggu mereka. Demi keselamatan putra dan suaminya, sang ratu memilih kembali ke laut. Sejak itu, besok akan tetap anonim. Arthur telah berbeda dari semua orang sejak kecil. Ketika dia masih kecil, dia bisa berinteraksi dengan ikan. Sedikit lebih tua, dia menemukan dia bisa bernapas di bawah air. Kemampuan berenang lebih cepat daripada ikan, dan dapat mengendalikan ikan. Wow, hari itu, ada yang berenang dari laut, katanya bawahan ibunya. Dan ingin mengajarinya seni bela diri. Sejak saat itu, dia menjadi mentornya. 2 orang yang memegang senjata lembing berkelahi di pantai. Setelah dia selesai bertarung, dia mengatakan yang sebenarnya. Ternyata, setelah sang ibu kembali ke laut, ia menikah dengan raja dan melahirkan seorang pangeran. Setelah itu, raja menemukan keberadaan Arthur. Karena cemburu, raja melemparkan ibunya ke parit laut sebagai umpan untuk ikan. Arthur mendengar kata-kata ini dan sangat marah. Dia mengambil senjatanya dan melemparkannya dengan keras. Sejak saat itu, dia tidak pernah melihatnya lagi. 10 tahun kemudian, sekelompok perompak membajak kapal selam militer. Pemimpin bajak laut sangat agresif, dia membunuh banyak anggota kru. Tiba-tiba, kapal selam itu terguncang. Seorang pria kuat mengangkat perahu selam di atas air. Pria itu dengan ahli menangani para perompak dan menyelamatkan awak yang terperangkap. Dia adalah Arthur setelah tumbuh dewasa. Arthur saat ini, tidak hanya memiliki kekuatan tak terbatas, tetapi pistol itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ini seperti menggaruk gatal untuknya. Bahkan cangkang tidak bisa menyakitinya. Selama tahun-tahun ini, dia berada di lautan lepas, memiliki sedikit reputasi. Tetapi masih ada orang yang tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan mereka untuk menimbulkan masalah. Apakah Anda Putri Duyung di TV? Apa yang ingin kamu lakukan? Bisakah kita berfoto bersama? Casing ponsel merah muda ini belum tentu milik pria. Malam itu, Arthur mengantar ayahnya pulang. Saya hanya melihat gelombang besar laut berguling ke darat. Mobil itu terjebak ombak, menyebabkan dia terlempar keluar. Ayah dan mobilnya menghilang. Arthur sangat khawatir, dia mencari di mana-mana di air laut. Di tengah bahaya, cahaya biru menyala. Hanya melihat seorang gadis cantik keluar dari ombak besar. Dia mengendalikan laut, menemukan mobil dan menyelamatkan ayahnya. Gadis bernama Merah, adalah Putri Laut. Dia mencari Arthur karena dia berharap dia akan kembali ke laut untuk berhasil dan menyelamatkan dunia. Karena saudara tirinya sedang mengumpulkan pasukan, berencana untuk menyerang daratan. Putri Duyung hidup di laut, mereka awalnya hidup di darat. Tapi raja terlalu banyak mengejar kekuasaan, membuat Trisula emas. Akibatnya menimbulkan bencana, air laut menenggelamkan segalanya. Benua Atlantis tenggelam ke dasar laut. Mereka terbagi menjadi 7 negara, beberapa mencapai evolusi, berubah menjadi Putri Duyung dan mendapatkan kekuatan super. Beberapa orang merosot dan menjadi monster buas. Saat ini, kelompok Putri Duyung ini telah berkumpul dan berniat menyerang daratan. Selama bertahun-tahun, orang-orang di darat telah membuang banyak sampah ke laut. Menghasilkan air laut yang sangat tercemar dan ekologi yang rusak. Lingkungan kelangsungan hidup Putri Duyung menjadi sulit. Raja baru adalah orang yang galak, dia menciptakan tsunami. Buang semua sampah kembali ke daratan. Saat ini dia sedang mengumpulkan pasukannya, ingin menyatukan 7 kerajaan di laut. Setelah itu, akan benar-benar menghancurkan orang di darat. Karena untuk mencegah bencana ini, Arthur mendatangi instruktur untuk bernegosiasi. Dia berkata bahwa untuk menyelamatkan situasi, seseorang harus menemukan Trisula emas dan menjadi Raja Laut. Setelah mengatakan itu, dia memberi Arthur sebuah kotak besi. Petunjuk Trisula ada di sana. Tiba-tiba, tim penjaga perbatasan menyerbu masuk, pasukan musuh kuat, Arthur ditangkap. Ketika dia membuka matanya, dia melihat saudara tirinya. Juga Raja baru Atlantis. Keduanya tidak menyukai satu sama lain, mengucapkan beberapa patah kata lalu buru-buru bertengkar.
Namun Arthur tidak terbiasa dengan tempat ini, tidak terbiasa berperang di dalam air. Dia dengan cepat dikalahkan, senjata di tangannya juga patah. Dalam keadaan darurat, Mera datang untuk menyelamatkannya tepat waktu. Mereka berdua tertinggal di pesawat luar angkasa, ras laut yang tak terhitung jumlahnya masih mengejar mereka dan menyerang dari belakang. Dengan sangat cepat, pesawat luar angkasa itu dijatuhkan, dan terlihat akan jatuh ke dalam lava cair. Di detik terakhir, mereka beruntung bisa keluar. Arthur menggunakan kekuatan supernya untuk mengendalikan paus, dan bersembunyi di dalam mulutnya. Mereka kembali ke pantai, menurut petunjuk, mereka berdua pergi ke Gurun Sahara. Untuk mengetahui keberadaan Trisula, di gurun, mereka menemukan sisa-sisa salah satu dari 7 ras Atlantis. Mera menggunakan setetes air di antara alis Arthur untuk mengaktifkan organ proyeksi. Dan dapatkan petunjuk baru. Berdasarkan petunjuk peta, mereka berdua tiba di Sisilia. Mera datang ke daratan untuk pertama kalinya, dia menyukai dunia baru yang indah ini. Keduanya bersenang-senang saat mencari, Arthur dengan cepat menemukan petunjuk baru. Bekerja bersama untuk waktu yang lama, perasaan mereka juga berangsur-angsur berkembang. Mendadak, para prajurit mengejar di sini, pertempuran hebat terjadi. Perlengkapan musuh terlalu kuat, Arthur sama sekali bukan lawan mereka. Keduanya tabrak lari, Mera berlari ke toko minuman keras, kekuatannya meledak, satu gerakannya membunuh mereka semua. Arthur menggunakan gada untuk menyergap mereka, berurusan dengan yang terkuat. Kalian berdua terluka, pergi ke lokasi pencarian harta karun terakhir. Di sini, mereka disergap oleh monster laut yang ganas. Aquaman mengambil obor dan melompat ke laut. Monster laut ada di sekitar, siapapun yang melihatnya pasti merinding. Untungnya, monster laut itu takut dengan api, jadi mereka berdua bisa kabur. Monster laut mengejarnya, tetapi tanpa diduga, obor itu tiba-tiba padam. Kali ini berbahaya, monster laut bergegas ke depan. Pada saat ini, kilatan petir muncul di depan, dan monster laut mundur satu persatu. Arthur dan Mera bergegas menuju cahaya itu bersama. Tiba-tiba, keduanya terpisah. Tepat ketika Mera akan dimakan oleh binatang itu, bayangan segera bergegas dan menyelamatkan hidupnya. Orang misterius itu melepaskan topengnya, Arthur melihatnya dan tercengang. Orang itu adalah ibu kandungnya yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Terpisah lebih dari 20 tahun, ibu dan putrinya akhirnya bertemu lagi. Arthur, dua orang menangis dan saling berpelukan. Ternyata, tahun itu ratu dikorbankan tetapi untungnya tidak mati. Itu dikurung di sini sendirian selama lebih dari 20 tahun. Jika ingin keluar, Anda hanya bisa bersandar di Trisula. Tetapi senjata dewa dilindungi oleh binatang raksasa, hanya raja sejati yang bisa lulus ujian. Karena demi menyelamatkan ibunya, juga untuk mencegah perang, Arthur tidak segan-segan masuk ke dalam gua. Di sini layar keruh, di bawah tanah adalah reruntuhan kuno Atlantis. Trisula emas yang memancarkan cahaya ada di atas singgasana. Dia pergi untuk mengambilnya, tetapi tiba-tiba, tentakel meledak. Itu adalah monster laut itu, Arthur dipukuli sampai mati olehnya. Pada saat kritis, kekuatannya meledak. Sama seperti ketika dia masih muda, dia berhubungan dengan makhluk laut. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Baik. Monster laut itu luar biasa, selama bertahun-tahun sekarang, kecuali Aquaman pertama, hanya Arthur yang dapat terhubung dengannya. Itu rela memberinya kesempatan, Arthur naik tahta. Dia meraih Trisula, dan membuka matanya. Beberapa saat kemudian, kekuatan ilahi muncul padanya, kekuatan Aquaman terbangun. Dia berjalan keluar dengan tubuh baju besi emas, memegang Trisula di tangannya, dengan anggun agung. Mulai saat ini, Aquaman lahir. Di sisi lain, sang adik menyerang perlombaan air asin. Hanya dengan menaklukkan tempat ini, dia akan bisa menyatukan Atlantis. Perang besar itu sengit, suku air asin adalah sekelompok kepiting, pikirannya sederhana dan anggota tubuhnya dikembangkan. Ini bukan lawan dari kelompok elit ini. Segera, raja mereka ditangkap. Tepat ketika dia akan dikalahkan, tiba-tiba monster besar muncul dari tanah. Satu ayunan lengannya mampu menghancurkan kapal perang besar. Menghadapi monster sebesar itu, tentara tidak berani menyerang. Pada saat ini, Arthur memikirkan satu gerakan, membentuk sekelompok pasukan makhluk. Dalam sekejap mata, pasukan Putri Duyung dihancurkan. Pertempuran ini menimbulkan banyak korban jiwa. Arthur tidak begitu kejam, dia harus menyelesaikan pertandingan ini dengan cepat. Dia memikat adik laki-lakinya ke permukaan, keduanya memutuskan untuk bertarung sampai mati. Kedua bersaudara itu bertengkar lagi. Tapi kali ini di pantai, Arthur berada di atas angin. Trisula ilahi, ditambah kekuatan Raja Dewa, kekuatannya sangat besar. Kakak sudah kalah, tetapi Arthur tidak membunuhnya, karena ibu datang ke sini. Anakku, di bawah nasihat ratu, adik laki-laki itu melepaskan keterikatannya dan bersedia. Arthur di bawah kesaksian semua orang, menjadi Raja Laut yang baru. Pagi-pagi sekali ayah, seperti biasa, pergi ke pantai untuk menunggu. Hanya saja, kali ini orang yang ditunggunya muncul.
Aku kembali, aku kembali. Iya.